Ayo silahkan duduk. Anggap rumah sendiri ya. Iya, Ibu. Boleh tahu dari Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Echa, Ibu. Oh, Mbak Echa yang semalam telepon saya ya? Iya, Ibu. Oh, kesini datang sendirian saja? Iya, Ibu, saya datang sendiri. Naik kendaraan pribadi? Iya, Ibu, saya bawa mobil. Oh iya. Gimana perjalanannya ke sini? Iya, lumayan macet, Bu, lumayan jauh juga. Emang Mbak Echa tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Goa, Bu. Wah, lumayan jauh ya. Iya, Ibu. Baiklah, Mbak Echa datang ke sini ada perlu apa? Saya kesini ada yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Oh iya, ceritakan saja kepada saya. Tapi sebelum itu, Mbak Echa nggak usah ragu-ragu untuk menceritakan apa yang mengganggu pada diri Mbak Echa. Di sini kita sama-sama mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Echa. Iya, Ibu. Terus konseling kita akan berlangsung selama 45 menit ya. Bagaimana menurut Mbak Echa? Itu sudah cukup menurut saya. Baik, kita sudah menyepakati waktu konseling yang akan berlangsung. Apakah Mbak Echa sudah siap untuk menggunakan waktu itu sebaik-baiknya? Iya, Ibu, saya sudah siap. Tapi Ibu nggak akan cerita ke siapapun kan, Bu? Enggak, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun karena di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Baik, Ibu, saya percaya. Baik, Mbak Echa bisa ceritakan apa yang ingin dibicarakan kepada saya? Gimana ya, Bu, ceritanya? Gini, Bu, akhir-akhir ini saya tuh sering banget komentarin perilaku orang, baik itu dari perilakunya, penampilannya, yang menurut saya nggak sesuai, pasti saya komen. Penampilan atau perilaku seperti apa itu, Mbak? Ya, seperti ada orang yang lagi berhijab, tapi kok pakaiannya ketat. Terus ada juga yang memakai aksesoris berlebihan, ada yang memakai baju yang terlalu mencolok. Ya seperti itu, Ibu. Terus ketika Mbak Echa melihat hal-hal seperti itu, apa yang dikatakan? Saya biasanya mengatakan, ih kok berhijab tapi pakaiannya kok transparan gitu. Kok umurnya udah tua tapi kok perilakunya nggak sesuai. Ya yang menurut saya kurang bagus aja gitu, Bu. Coba ceritakan penampilan seperti apa yang menurut Mbak Echa sesuai dengan mereka. Maksudnya, Bu, berpenampilan yang lagi berhijab, penampilannya kan harus yang longgar-longgar. Ya kalau ketat kan kayak nggak pakai baju aja gitu, Bu. Terus yang sesuai umurnya itu berperilakulah sesuai di mana mereka berada dan berperilakulah yang lebih baik dan lebih positif. Itu aja sih, Bu. Terus kalau nggak sesuai, pasti saya sering ngomong-ngomong lagi, Bu. Kalau Mbak Echa melihat hal seperti itu, bagaimana perasaannya? Ya gimana ya, Bu? Kalau saya sih ingin negur tapi nggak enak aja gitu, Bu. Ya saya jadi gemes sendiri gitu, Bu. Terus teman-teman saya juga jadi heran sama saya. Kalau saya terus-terusan kayak gini kan nggak enak juga gitu, Bu. Coba ceritakan secara spesifik penampilan seperti apa yang menurut Mbak Echa sesuai dengan mereka. Ya menurut saya sih, Bu, berpenampilanlah di mana mereka berada dan mereka tuju. Agar orang yang melihat juga kan bagus kelihatannya, Bu. Gitu. Jadi menurut Mbak Echa penampilan yang sesuai dengan mereka itu penampilan yang pas atau sesuai dengan kondisi dan situasi mereka seperti itu? Iya, Ibu, seperti itu. Kan bagus juga dilihatnya. Oke, dari cerita yang telah Mbak Echa ungkapkan kepada saya, sejauh mana Mbak Echa menyelesaikannya? Ya, saya ingin sekali, Bu, mengatasi masalah saya agar kedepannya saya nggak berpikiran negatif terhadap orang lain lagi. Baik, Mbak Echa sudah menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang Mbak Echa rasakan dan tentunya sudah jujur kepada saya. Tapi Mbak Echa lah yang paling mengerti diri sendiri. Dengan kata lain bahwa Mbak Echa lah yang paling tahu solusi terbaik. Iya sih, Bu, tapi saya bingung caranya bagaimana. Baik, dalam hal ini saya akan membantu dan kita sama-sama melewati pertemuan untuk duduk bersama mencari solusi untuk permasalahan Mbak Echa yang sedang dialami. Sehingga Mbak Echa bisa berpikir lebih positif lagi. Iya, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, di pertemuan selanjutnya Mbak Echa bisa mengamati lebih cermat bagaimana memandang seseorang.
dan mungkin saja itu bisa lebih jelas apa yang menjadikan masalah buat Mbak Eca. Baik Bu, saya akan lebih berhati-hati memandang seseorang. Bagus sekali Mbak Eca. Iya Ibu, semoga saya bisa mengatasi masalah saya. Iya Mbak, saya percaya kepada Mbak Eca pasti bisa. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kapan kita berjumpa lagi? Mungkin minggu depan Ibu, nanti saya akan hubungi Ibu. Oke Mbak, saya tunggu kabar dari Mbak ya. Dan Mbak Eca tetap semangat untuk menjalaninya ya. Iya Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk Mbak Eca. Iya Ibu. Bagaimana kabar Mbak Eca? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Mbak Eca. Bisakah Mbak Eca menceritakan kepada saya apa yang Mbak Eca lakukan selama kurun waktu ini? Apa ada perbedaan? Ya, saya berusaha untuk tidak memandang orang sebelah mata Ibu. Tapi saya rasa saya belum terbiasa. Itu sudah bagus Mbak Eca. Mbak Eca sudah mencobanya meski berat menurut Mbak Eca. Iya Ibu, tapi saya masih saja sering ngomen-ngomen kalau nggak sesuai dengan menurut saya. Oke, apa yang Mbak Eca lakukan itu akan membuahkan hasil yang selalu tidak bisa ditebak. Mungkin saja apa yang dipikirkan Mbak Eca itu belum tentu negatif. Kok bisa seperti itu Bu? Iya, karena apa yang dipikirkan dan dilihat oleh Mbak Eca itu belum tentu apa yang orang lain lihat dan pikirkan. Iya juga sih Bu, cuman saya masih sering ngomen-ngomen apa yang nggak sesuai menurut saya, dan teman saya pun menjadi heran terhadap saya. Bisakah Mbak Eca ceritakan secara spesifiknya? Ya, seperti ketika saya berjalan dengan teman-teman saya selalu terpancing untuk menghujat mereka. Terus saya juga sering mengomentari hal-hal yang tidak sesuai menurut saya, dan teman-teman saya pun menjadi heran. Bagus sekali Mbak Eca, keinginan yang kuat akan memberikan kekuatan dan dorongan kepada Mbak Eca untuk mengubah cara pikirnya menjadi secara perlahan. Iya Ibu, semoga. Menurut Mbak Eca, bagaimana perasaan Mbak Eca jika masalah yang dihadapinya bisa terselesaikan? Ya, menurut saya pasti saya merasa senang dong Bu. Otak saya bisa lebih terlatih dan saya juga bisa lebih terbuka dan lebih berpikir ke yang positif Ibu. Iya, tentu menyenangkan ya. Hal-hal tersebut tidak akan berubah jika kita tidak melakukan sesuatu kan? Betul Bu. Menurut Mbak Eca, apa yang Mbak Eca lakukan secara berbeda untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Eca alami? Saya mencoba agar saya tidak memandang dari satu sisi saja. Namun hal itu membuat saya belum terbiasa. Baik, menurut Mbak Eca, kapan bisa merasakan bahwa diri Mbak Eca itu tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain? Ya, ketika orang lain berpenampilan yang pas bagi mereka, dan begitu pun berperilaku. Berperilakulah sesuai dengan situasi agar orang lain yang melihat kelihatan pas bagi mereka dan menurut mereka itu bagus untuk mereka. Baik Mbak, apa yang dikatakan Mbak Eca tadi itu sudah sangat baik dan tentunya bisa terwujud jika Mbak Eca mulai mengurangi pikiran-pikiran yang tidak baik. Menurut Mbak Eca, apa yang perlu disiapkan? Ya, mungkin saya perlu berhati-hati untuk melihat penampilan dan perilaku seseorang yang mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, malah hal tersebut sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Bagus sekali Mbak Eca. Jika Mbak Eca melakukan hal tersebut secara terus-menerus, Mbak Eca bisa merasa lebih nyaman dan lebih mengutamakan pikiran-pikiran yang lebih baik lagi. Iya Ibu, saya akan berusaha. Baik, kalau Mbak Eca sudah memiliki tekad yang kuat untuk merubah pikiran Mbak Eca sendiri, mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Kapan Mbak Eca ada waktu? Minggu depan saja Ibu. Baiklah, minggu depan kita bertemu kembali ya. Ibu ucapkan terima kasih atas
kehadiran Mbak Echa datang ke sini. Ya Ibu, saya juga ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk meluangkan mengadakan waktu untuk konseling ini. Saya senang sekali kok Mbak Echa nggak usah sungkan-sungkan untuk menceritakan kepada saya. Iya Ibu, baik. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Oh ya, iya Ibu. iya iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Echa, masih Mbak. Iya Ibu, terima kasih. Mari duduk. Iya Ibu. Bagaimana kabar Mbak Echa? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya Mbak Echa mengatakan bahwa Mbak Echa akan lebih jika melihat penampilan atau perilaku seseorang yang mungkin saja apa yang Mbak Echa pikirkan itu tidak sama apa yang orang lain pikirkan terhadap mereka. Siapakah yang akan membuat perubahan-perubahan agar hal tersebut terwujud? Ya mungkin dari saya Bu, karena masalah ini kan saya yang alami. Dengan kata lain, Mbak Echa sudah mempunyai pemahaman bahwa perubahan akan datang dan dapat tercapai ketika Mbak Echa mengubah cara pandang Mbak sendiri, mengubah usaha agar masalah yang dialami Mbak Echa itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya sudah sadar Bu bahwa saya sering sekali mengomentari penampilan atau perilaku orang lain hanya memandang dari satu sisi saja. Sebab itu saya cepat terpancing karena tidak memikirkan sisi yang lainnya dan terus saja berpikir tidak baik. Jadi saya harus mengurangi pikiran-pikiran yang negatif dan mengutamakan pikiran positif saya dan tidak memandang hanya dari satu sisi saja. Bagus sekali Mbak Echa. Menurut Mbak Echa, apa yang ingin dikatakan pada diri sendiri untuk lebih mengutamakan pikiran-pikiran yang positif? Saya akan mengatakan diri saya bahwa saya tidak akan memandang orang lain dari satu sisi saja. Karena jika hal tersebut terjadi pada saya, mungkin apa yang terjadi pada orang lain akan saya rasakan juga. Dan tentunya saya harus lebih menganalisis pikiran untuk lebih berpikir positif. Karena pikiran positif dapat menyehatkan otak. Baik Mbak Echa, itu bagus sekali. Apa yang saya dengar dari perkataan tadi Mbak Echa itu terdengar bukan hal yang main-main ya. Dan saya melihat bahwa Mbak Echa ini sudah memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perubahan pada diri Mbak Echa. Saya pasti bisa Bu, terima kasih. Saya kira Mbak Echa sudah paham ya apa yang Mbak Echa lakukan yang seharusnya. Ya Ibu. Baiklah, nah sekarang bila Mbak Echa diberikan kesempatan untuk menilai pada skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah masalah yang sangat membebani dirimu dan 10 adalah tidak ada lagi masalah yang membebani diri Mbak Echa. Maka Mbak Echa di sini berada di nilai berapa? Mungkin saya berada di nilai 7 Ibu. Bagus sekali, itu berarti Mbak Echa sudah merasakan ada perubahan dalam mengatasi masalahnya ya? Iya Ibu. Baiklah, setelah Mbak Echa melakukan perubahan-perubahan, mungkin Mbak Echa bisa mengungkapkan apa saja hambatan setelah Mbak Echa melakukan perubahan, sehingga kita bisa membicarakan alternatif atau kemungkinan kita adakan konseling lanjutan. Oh gitu ya Ibu. Terkadang saya masih memandang orang lain dari satu sisi saja dan membuat saya berkomentar yang tidak terhadap orang lain. Baik, saya paham perasaan Mbak Echa saat ini. Tentu perubahan yang Mbak Echa lakukan itu tidak langsung merubah Mbak Echa. Jika dilatih terus-menerus, itu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Jadi Mbak Echa lakukan terus-menerus ya. Iya Ibu, saya akan mencobanya. Saya akan mencoba untuk melatih terus-menerus agar saya lebih terbuka dan berpikir positif lagi. Saya percaya dengan apa yang Mbak Echa lakukan sedikit demi sedikit akan membuahkan hasil yang lebih baik juga dan bermakna bagi Mbak Echa sendiri. Iya Ibu, terima kasih atas bantuan Ibu. Oh iya Bu, bolehkah saya menemui Ibu jika masalah ini masih mengganggu pikiran saya? Boleh sekali Mbak Echa, saya juga senang kalau Mbak Echa bisa
datang ke saya dan saya bisa membantu Mbak Eca. Bisa percaya dengan saya, bercerita-cerita pun Mbak bisa menemui saya. Semoga apa yang telah kita bicarakan dapat memberikan perubahan yang positif bagi Mbak Eca sendiri ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Mbak Eca tetap semangat dan berusaha ya. Iya Ibu. Ya Bu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Oh, iya. Kalau gitu saya pamit dulu. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya Ibu.